Shalom, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya di channel ini, di mana kita kembali akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa memohon tuntunan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih, kami mengucap syukur atas berkat kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan pada hari ini. Secara khusus kembali kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kami memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus-Mu di dalam kami merenungkan firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan pada hari ini dapat kembali membaharui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, renungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-13 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan, untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara, demikianlah firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Dan tema firman Tuhan pada hari ini adalah Allah menuntun umatnya. Saudara, bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini menceritakan tentang dimulainya perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Itulah tanah Kanaan, setelah mereka baru saja keluar meninggalkan tanah perbudakan di Mesir melalui kuasa Tuhan yang dahsyat. Nah saudara, setelah mereka keluar dari tanah Mesir, Alkitab mencatat bahwa Allah tidak menuntun mereka melalui jalan atau rute ke negeri orang Filistin. Padahal saudara, jalan yang melalui negeri orang Filistin tersebut, ini adalah jalan atau rute yang terdekat menuju ke tanah Kanaan. Tetapi di dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat Allah justru mengambil jalan memutar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau, sehingga dengan demikian saudara, ini jelas akan memakan waktu yang cukup lama untuk mereka bisa sampai menuju ke tanah Kanaan. Nah, menjadi pertanyaan, mengapa Allah tidak menuntun bangsa Israel melalui jalan ke negeri orang Filistin? Tetapi justru Allah membawa mereka memilih rute atau jalan yang memutar. Mengapa? Jawabannya dicatat di dalam ayat 17. Di situ dikatakan, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Saudara, dari jawaban ini kita bisa mengetahui dengan jelas bahwa Allah tahu persis keadaan bangsa Israel.
Mereka baru saja keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Mereka jelas belum punya pengalaman untuk berperang, sehingga seandainya mereka menempuh jalan ke negeri orang Filistin, yang walaupun jalan ini merupakan jalan atau rute yang dekat menuju ke tanah Kanaan, bangsa Israel tentu saja akan menghadapi peperangan dengan bangsa Filistin. Dan bangsa Israel tersebut, mereka tentu saja belum siap akan hal tersebut, sehingga bisa saja hati bangsa Israel menjadi tawar, lalu kemudian mereka memilih untuk kembali ke tanah Mesir. Nah saudara, inilah alasan mengapa Allah tidak menggunakan rute yang dekat dan justru malah membawa mereka memutar, ya, sehingga dari segi waktu mereka akan lama untuk bisa sampai ke tanah Kanaan. Nah, di dalam teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, di situ juga dicatat bahwa dalam perjalanan bangsa Israel tersebut menuju ke tanah Kanaan, Musa membawa tulang-tulang Yusuf dari Mesir untuk kemudian akan dikuburkan nanti di tanah Kanaan ketika bangsa Israel nantinya tiba di tanah Kanaan. Ya, saudara, Musa membawa tulang-tulang Yusuf. Ini merupakan pesan Yusuf kepada anak-anak Israel sebelum dia meninggal. Kita bisa baca itu dalam Kejadian 50 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Ya, sebelum meninggal, Yusuf berpesan kepada saudara-saudaranya, kepada seluruh anak-anak Israel. Apa pesannya? Yusuf berpesan supaya kalau nanti Tuhan membawa kamu keluar dari tanah Mesir ini, menuju ke tanah perjanjian yang telah dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, tolong jangan lupa untuk membawa tulang-tulangku dari tanah Mesir ini. Ya, saudara, mengapa Yusuf memberikan wasiat atau pesan seperti itu? Saudara, pemindahan tulang-tulang Yusuf ini jelas bukan sebuah budaya atau bukan sebuah praktek dari kepercayaan terhadap orang-orang mati, ya, atau budaya atau praktek menghormati orang mati atau yang kita kenal dengan spiritisme. Saudara, pemindahan tulang-tulang Yusuf ini merupakan sebuah pernyataan iman dari Yusuf sendiri bahwa kelak Allah akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan yang telah dijanjikan sebelumnya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, penulis surat Ibrani dalam pasal yang ke-11 ayat 22 mencatat, karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Saudara, melalui pesannya ini, kita melihat bahwa Yusuf sedang mengimani bahwa Allah pasti akan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sesuai dengan janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, inilah yang menjadi dasar mengapa Yusuf dia memberi pesan agar ketika janji Tuhan tersebut digenapi, Yusuf yakin janji Tuhan tersebut pasti digenapi. Itu sebabnya dia meminta supaya tulang-tulangnya dibawa dari Mesir dan dikuburkan di tanah Kanaan. Dan memang benar, saudara. Apa yang diimani oleh Yusuf ini terbukti. Allah benar-benar menggenapi janjinya untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan membawa mereka pada akhirnya masuk dan menduduki tanah Kanaan. Nah, ketika Tuhan telah menggenapi janjinya tersebut, Alkitab mencatat tulang-tulang Yusuf pada akhirnya dikuburkan tepat di tanah yang dibeli oleh Yakub dari anak-anak Hemor, bapa Sikhem, ya. Tempat itu adalah tanah Kanaan sendiri, dan yang menarik, tepat di tanah tersebutlah, ya, milik pusaka dari Bani Yusuf ditentukan. Tulang-tulang Yusuf itu dikuburkan di dalam milik pusaka
yang ditentukan bagi Bani Yusuf. Saudara bisa baca itu kisahnya dalam Yosua 24 ayat 32. Jadi saudara perlu diperhatikan dengan baik, perlu diperhatikan dengan benar, ya, bahwa pemindahan tulang-tulang Yusuf dari tanah Mesir untuk dikuburkan di tanah Kanaan ini bukanlah dasar, ya, dari praktek atau budaya pemindahan tulang-tulang orang-orang mati, bukan. Ya, ada sebagian orang Kristen yang melakukan praktek ini dan mereka mengatakan bahwa ini merupakan bagian dari firman Tuhan. Ini tidak bertentangan dengan firman Tuhan dengan mengutip ayat dari Keluaran pasalnya yang ke-13 ini, saudara. Padahal ayat ini tidak berbicara, ya, tentang dasar dari pemindahan tulang-tulang orang mati. Tidak, saudara. Ya. Oleh sebab itu jangan keliru. Jangan cocokmologi, ya. Mengambil teks-teks, ayat-ayat firman Tuhan untuk mendukung suatu kepercayaan yang sebenarnya teks itu tidak pernah berbicara tentang budaya atau praktek secara khusus pemindahan tulang-tulang orang mati. Yang sebenarnya pemindahan tulang-tulang orang mati itu didasarkan kepada kepercayaan terhadap roh-roh orang mati atau budaya dan praktek menghormati orang mati. Ya. Jadi sangat jelas adalah sebuah kekeliruan, adalah sebuah kesesatan jika pemindahan tulang-tulang Yusuf ini dijadikan sebagai dasar, ya, untuk praktek atau budaya pemindahan tulang-tulang orang mati yang merupakan praktek dari kepercayaan terhadap roh-roh orang mati atau kepercayaan menghormati orang-orang mati atau yang kita kenal dengan istilah spiritisme. Apa itu spiritisme? Spiritisme itu adalah sebuah kepercayaan bahwa orang mati masih bisa berkomunikasi dengan orang hidup, bahwa orang mati bisa merasakan apa yang dilakukan oleh orang hidup terhadap dia. Nah, Alkitab sangat jelas menentang praktek ini. Tidak ada lagi hubungan antara orang mati dengan orang yang hidup. Seseorang menghormati bukan orang mati, tetapi orang yang hidup. Karena orang mati tidak pernah bisa tahu, tidak pernah bisa merasakan seperti apa dihormati. Kenapa? Alkitab mengatakan bahwa orang mati kembali kepada penciptanya. Dia tidak punya relasi, dia tidak punya hubungan lagi dengan orang yang masih hidup di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, Alkitab mengajarkan bahwa praktek spiritisme ini jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Kita tidak perlu berdoa kepada orang mati, saudara. Kita tidak perlu memberikan yang terbaik, entah itu mungkin barang-barang yang dibutuhkan untuk orang mati yang kita taruh di dalam petinya, ya, atau kita melakukan budaya-budaya, tradisi, praktek-praktek tertentu yang kita yakini ini bisa berdampak atau bisa memberikan sesuatu kepada orang yang mati. Tidak, saudara. Ya, Alkitab mengajar bahwa ketika orang sudah mati, rohnya kembali kepada penciptanya. Tidak ada dalam iman Kristen roh yang gentayangan. Kita juga diajar untuk tidak berdoa bagi orang mati. Kita berdoa untuk orang yang hidup. Tidak ada di Alkitab diajarkan berdoa untuk orang yang sudah mati. Karena orang yang sudah mati, dia menghadap Sang Penciptanya. Bagi mereka yang sudah percaya kepada Kristus, dia tinggal dengan juru selamatnya dalam kerajaan di sorga. Tetapi bagi mereka yang mati di luar Kristus, yang menolak Kristus, jelas hidup di dalam kebinasaan kekal. Ya. Nah, saudara, demikianlah Tuhan menuntun bangsa Israel ini menuju ke tanah Kanaan. Ya, luar biasa. Tuhan senantiasa hadir, menyertai mereka dengan berjalan di depan mereka dalam bentuk tiang awan pada siang hari, ya, dan dalam bentuk tiang api pada malam hari untuk menerangi mereka sehingga mereka bisa berjalan siang dan malam. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dari bagian firman Tuhan ini ada beberapa pelajaran penting yang kita bisa dapatkan secara khusus
ketika berbicara tentang tuntunan Tuhan bagi umatnya. Yang pertama, saudara, Tuhan tidak membiarkan umatnya menghadapi sesuatu di luar kesiapan atau kesanggupan umatnya. Tadi kita sudah membaca dan sudah melihat di dalam teks firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan sengaja memilih jalan memutar, ya, dan menghindari jalan menuju ke negeri orang Filistin. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan tahu persis keadaan umat Israel yang baru saja keluar dari perbudakan di Mesir, di mana mereka tentu saja belum siap dan tidak akan pernah sanggup ketika mereka harus berperang menghadapi bangsa Filistin. Tuhan tahu. Ya. Itu sebabnya Tuhan bawa jalan memutar. Bukan jalan melalui jalan orang Filistin. Menuju ke negeri orang Filistin akan terjadi peperangan. Dan Tuhan tahu bangsa Israel belum siap. Tuhan tahu bahwa bangsa Israel yang baru saja keluar dari perbudakan di Mesir tidak akan sanggup untuk berperang melawan bangsa Filistin. Ya, Tuhan tahu. Itu sebabnya Tuhan melakukan hal tersebut karena Dia tahu persis batas kesanggupan umat Israel. Dan Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel mengalami sebuah peristiwa yang melebihi kesanggupan atau kekuatan mereka sendiri. Nah, saudara, menarik sekali. Di sini kita belajar cara Tuhan menuntun umatnya. Cara Tuhan menuntun saudara dan saya yang percaya kepadanya. Ya. Di sini kita melihat bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita, tidak akan membiarkan setiap orang yang percaya kepadanya menanggung segala sesuatu yang melebihi kekuatan atau kesanggupan kita. Tidak, saudara. Ya. Tuhan tahu persis kekuatan dan kesanggupan kita seperti apa. Tuhan tahu batas-batas kekuatan dan kesanggupan kita. Ya. Dan sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang penuh kasih, Dia tidak akan membiarkan kita menanggung segala sesuatu yang jelas-jelas melebihi kekuatan kita atau melebihi dari apa yang sanggup untuk kita tanggung. Tidak, saudara. Ya. Inilah bentuk pimpinan Tuhan. Inilah bentuk tuntunan Tuhan. Dia tidak membiarkan kita menanggung segala sesuatu yang Dia tahu bahwa kita tidak sanggup untuk menanggungnya. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 23, di situ dikatakan, saudara, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, dari teks firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa firman Tuhan berkata, pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa. Biasa yang dimaksud di sini adalah tidak melebihi kekuatanmu, tidak melebihi kekuatan manusia. Allah tahu persis batas-batas kekuatan dan kesanggupan kita sebagai manusia. Ya. Selanjutnya ayat itu berkata, Tuhan setia dan Dia tidak akan membiarkan kita untuk dicobai atau untuk menanggung segala sesuatu melebihi kekuatan kita. Tuhan setia, Tuhan baik, saudara. Ya. Bahkan firman Tuhan mengatakan pada saat kita dicobai, pada saat kita harus menanggung segala sesuatu, ya, Tuhan berjanji Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Dia akan memberikan kepadamu kekuatan sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya. Jadi sangat jelas, saudara, di dalam bagian yang pertama ini kita bisa melihat salah satu bentuk tuntunan Tuhan, salah satu bentuk penyertaan Tuhan, salah satu bentuk pimpinan Tuhan, salah satu bentuk kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya adalah Tuhan. Dia tidak akan membiarkan saudara dan saya menanggung sesuatu, menanggung pencobaan yang melebihi kekuatan kita
atau melebihi dari apa yang kita sanggup untuk kita tanggung. Tidak, saudara. Ya, Tuhan tidak pernah mengizinkan bagi kita untuk menanggung sesuatu atau cobaan yang melebihi kekuatan kita. Ya, ini Tuhan yang kejam kalau Tuhan memberikan kita pencobaan atau memberikan sesuatu yang tidak kita sanggup untuk menanggungnya. Ini Tuhan yang kejam. Tetapi puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang baik, Bapa yang penuh kasih, sehingga di dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini, saudara, Tuhan pegang segala sesuatu. Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Bahkan Dia tidak membiarkan kita untuk mengalami sesuatu, untuk menanggung pencobaan yang Dia tahu itu tidak sanggup atau tidak mampu untuk kita tanggung. Oleh sebab itu, apapun pergumulan yang saudara alami saat ini, mungkin saudara sedang mengalami sebuah pergumulan, ya. Saudara mungkin berkata, Tuhan, aku tidak sanggup. Tuhan, mengapa Engkau izinkan pergumulan ini? Aku tidak sanggup. Ya, kadang-kadang tekanan penderitaan itu, saudara, membuat kita berpikir, membuat kita menyangka, kenapa Tuhan memberikan sebuah pergumulan yang melebihi kekuatanku? Aku tidak sanggup. Tidak, saudara. Tuhan tidak pernah memberikan pergumulan hidup, mengizinkan persoalan terjadi dalam kehidupan kita, atau mengizinkan pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita melebihi kekuatan kita. Tidak, saudara. Ya, di sini kita belajar apapun pergumulan yang kita alami saat ini, kita boleh percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas pergumulan yang kita alami. Di mana Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita mengalami pergumulan melebihi kekuatan kita. Saudara ingat, Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan kepada kita kekuatan ketika kita sedang mengalami pergumulan sehingga kita bisa menanggungnya. Oleh sebab itu, mari kita tinggalkan pikiran-pikiran yang salah yang mengatakan bahwa Tuhan memberikan pencobaan ini melebihi kekuatanku. Tidak, saudara. Ya, Tuhan baik. Hanya prasangka buruk saja yang ada dalam diri kita sehingga kita berpikir bahwa Tuhan memberikan persoalan hidup melebihi kekuatan saya. Tidak. Di dalam situasi yang seperti itu pun Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan menyertai kita, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan hikmat-Nya sehingga kata firman Tuhan, kamu dapat menanggungnya. Ya. Yang kedua, saudara, yang kita bisa belajar dari bagian firman Tuhan ini ketika bicara tentang tuntunan Tuhan bagi umat-Nya adalah tuntunan Tuhan tidak pernah salah. Tuntunan Tuhan tidak pernah keliru. Meskipun bisa saja tidak sesuai dengan kehendak kita, atau bisa saja tidak sesuai dengan apa yang baik menurut kita. Ya. Tadi kita sudah lihat bersama-sama. Ya. Bagaimana Tuhan tidak membawa umat itu melalui jalan ke negeri orang Filistin. Padahal jalan itu, rute itu yang paling dekat menuju ke tanah Kanaan. Tetapi Tuhan justru membawa mereka berputar. Sehingga secara waktu mereka akan lama sampai ke tanah Kanaan tersebut, saudara. Apakah Tuhan kejam? Apakah Tuhan salah? Apakah Tuhan keliru? Ya. Secara manusia kita mungkin berpikir, Tuhan salah. Seharusnya Tuhan tidak pakai rute untuk berputar. Seharusnya Tuhan pakai saja untuk rute yang menuju ke jalan orang Filistin itu. Ya. Tetapi sekali lagi saudara, Alkitab mengatakan, pikiranmu bukanlah pikiranku, jalanku bukanlah jalanmu. Ya. Meskipun jalan menuju ke negeri orang Filistin itu adalah jalan yang cepat untuk sampai ke tanah Kanaan, tetapi Tuhan justru membawa umat-Nya tidak melalui jalan tersebut, tetapi mengambil jalan berputar yang menyebabkan perjalanan mereka menjadi lebih jauh menuju tanah Kanaan. Ya. Mengapa Tuhan melakukan hal tersebut? Mengapa Tuhan malah mengambil jarak yang jauh menuju ke tanah Kanaan dan bukan jarak yang dekat? Tadi kita sudah lihat jawabannya, bukan? Jawabannya adalah karena Tuhan mengetahui bahwa bangsa Israel belum siap, belum sanggup jika harus menghadapi peperangan melawan bangsa Filistin. Ada potensi bangsa itu akan tawar hati. Ada potensi bahwa bangsa itu
menyesal dan pada akhirnya kembali lagi ke tanah perbudakan di Mesir jika mereka harus menghadapi peperangan melawan bangsa Filistin. Saudara, ini membuktikan bahwa tuntunan Tuhan tidak pernah salah. Tuntunan Tuhan tidak pernah keliru. Tuhan tahu persis keadaan kita. Tuhan tahu siapa kita melebihi diri kita sendiri. Ya. Meskipun saudara, kadang-kadang cara Tuhan, pimpinan Tuhan seringkali bertentangan dengan kehendak kita. Seringkali bertentangan dengan apa yang baik menurut kita. Tetapi hari ini kita bisa belajar. Ingat, rancanganku bukanlah rancanganmu, pikiranku bukanlah pikiranmu, jalanku bukanlah jalanmu, caraku bukanlah caramu. Ya. Nah, di sini kita belajar bahwa pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan tidak pernah salah, tidak pernah keliru. Ya, meskipun mungkin bisa saja bertentangan dengan kehendak kita, bisa saja bertentangan dengan apa yang baik menurut kita. Ya, kadangkala Tuhan menuntun atau memimpin kita kepada sesuatu yang tidak seperti yang kita harapkan atau doakan. Ya, kita berdoa memohon kepada Tuhan untuk A, tapi Tuhan justru jawab B. Ya, kita mulai kecewa, kita mulai bertanya-tanya, Tuhan, bukankah yang baik itu adalah A? Tapi Tuhan bilang tidak, yang baik itu adalah B. Nah, di sini kita belajar Tuhan. Di sini kita belajar, saudara, ya, untuk tetap percaya mengimani bahwa tuntunan Tuhan tidak pernah salah, tuntunan Tuhan tidak pernah keliru dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mungkin keliru, Tuhan tidak mungkin salah. Kenapa? Oh, hikmatnya jauh melebihi hikmat kita, saudara. Ya, rancangannya jauh melebihi rancangan kita. Caranya jauh melebihi cara kita. Kita ini ciptaan. Tuhan itu pencipta dan Dia maha tahu segala sesuatunya. Oleh sebab itu, mari kita menyerah kepada apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Mari kita menyerah kepada apa yang menjadi pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, meskipun kadangkala bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi meskipun demikian, kita tetap harus percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Dan itu sebabnya Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah keliru di dalam memimpin seluruh kehidupan kita. Kita adalah manusia yang terbatas dan kita sendiri tidak tahu apa yang terbaik dalam hidup kita selain hanya Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, mari kita tetap meyakini, kita tetap percaya bahwa pimpinan tuntunan Tuhan tidak akan pernah salah, tidak akan pernah keliru, karena Dia tahu siapa kita dan Dia tahu apa yang terbaik bagi kita menurut hikmatnya melebihi dari apa yang kita tahu tentang diri kita sendiri. Oleh sebab itu, kalau saudara tahu bahwa apa yang saudara kehendaki, apa yang saudara inginkan, apa yang saudara putuskan bertentangan dengan firman Tuhan, tidak selaras dengan tuntunan dan pimpinan Tuhan, baik itu mungkin dalam memilih pasangan hidup, dalam memilih bidang studi, dalam memilih pekerjaan, dan sebagainya, dan sebagainya. Jika saudara tahu bahwa itu bukan pimpinan Tuhan, mari jangan mengeraskan hati. Mari berserah kepada Tuhan. Mari tinggalkan segala sesuatu yang kita tahu bahwa itu bukan pimpinan Tuhan. Bahwa itu bukan kehendak Tuhan. Bahwa itu bukan tuntunan Tuhan. Mari tinggalkan. Dan kita kembali kepada apa yang menjadi pimpinan, tuntunan, dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah keliru. Yang bisa salah, yang bisa keliru, yang bisa sesat adalah saudara dan saya. Itu sebabnya kita membutuhkan tuntunan Tuhan supaya saudara dan saya tidak keliru. Supaya saudara dan saya tidak salah. Supaya saudara dan saya tidak tersesat. Mari beri diri untuk dipimpin oleh Tuhan. Kembalilah untuk mengikuti tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, pelajaran yang kita bisa ambil dari bagian ini adalah Tuhan setia dengan janjinya. Saudara, momen Musa membawa tulang-tulang Yusuf ini merupakan sebuah momen yang menunjukkan atau sebuah momen yang membuktikan bahwa Tuhan itu setia dengan janjinya. Ya. Janji Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir
serta janji Tuhan untuk mengaruniakan tanah Kanaan kepada mereka itu sudah dinyatakan jauh sejak nenek moyang mereka. Ya, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan hari itu janji Tuhan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir digenapi. Ya. Dan mereka sedang berjalan menuju penggenapan janji Tuhan yang kedua. Apa itu? Tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Saudara, di dalam bagian ini kita belajar sebuah pelajaran penting bagi kita. Apa itu? Itulah Tuhan itu setia dengan janjinya. Ya. Dia bukan manusia yang bisa saja menyesal atau ingkar janji. Bukan, saudara. Kita inilah yang punya potensi untuk ingkar janji. Ya, hari ini berjanji A, tapi besok kita ingkar janji. Hari ini kita janji B, tapi rupanya kita menyesal. Mengapa saya harus berjanji? Itulah kita. Itulah manusia. Tapi Tuhan itu bukan manusia. Sehingga Tuhan itu setia dengan janjinya. Ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan janji Tuhan. Ya. Kenapa? Karena Tuhan itu setia dengan janjinya. Oleh sebab itu, jangan bergantung kepada janji manusia, saudara ya. Jangan berharap kepada janji manusia, ya. Hari ini berjanji nanti kalau saya terpilih saya akan bikin A, B, C, D, E, F dan seterusnya. Jangan saudara terpana dengan janji manusia, karena manusia hari ini bisa berjanji, besok mengingkari, ya. Bahkan merasa tidak bersalah kalau dia telah mengingkari janjinya. Kita kecewa, ya. Kita menjadi benci dengan orang itu. Oleh sebab itu jangan kita bersandar kepada janji manusia. Kalau manusia berjanji memberikan sesuatu yang terbaik bagi saudara, puji Tuhan. Tapi jangan berharap kepada janjinya. Tetaplah berharap kepada janji Tuhan. Karena Tuhan setia dengan janjinya. Dan dia pasti akan menggenapi janjinya di dalam kehidupan kita. Ya. Ini pelajaran yang ketiga. Tuhan setia dengan janjinya. Pelajaran yang keempat, yang terakhir, saudara. Itulah tuntunan Tuhan senantiasa nyata di sepanjang hidup kita. Dan tidak akan pernah bisa hilang, tidak akan pernah bisa gagal, atau tidak akan pernah bisa berhenti. Saudara, tuntunan Tuhan nyata dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Tuhan sudah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Dan Tuhan jugalah yang menuntun dan menyertai mereka untuk masuk ke tanah perjanjian, itulah tanah Kanaan. Ya. Kehadiran Tuhan senantiasa nyata kepada umat Israel dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Itulah dalam bentuk tiang awan pada siang hari dan dalam bentuk tiang api pada malam hari, yang menerangi mereka, memberikan kehangatan kepada mereka di tengah-tengah dinginnya padang gurun pada waktu malam hari, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saudara, semua ini menunjukkan kepada kita kehadiran Tuhan yang nyata. Kehadiran Tuhan yang menuntun mereka senantiasa nyata dan pasti di sepanjang perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan. Nah, di sini kita bisa belajar, saudara, kehadiran Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya. Saudara, Tuhan telah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Ya. Tuhan bukan hanya membebaskan kita dari perbudakan dosa, tetapi juga Tuhan senantiasa akan menuntun dan menyertai seluruh perjalanan hidup kita yang sudah diselamatkan ini menuju kepada tanah Kanaan yang kekal. Itulah di dalam kerajaannya di sorga. Ya, kita bersyukur kita bisa menikmati tuntunan Tuhan, kehadiran Tuhan yang kita bisa dapatkan itu hanya di dalam satu pribadi. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Kristus membebaskan kita dari perbudakan dosa. Kristus membawa kita untuk menjadi umat kepunyaan Allah. Dan Kristuslah yang membawa kita juga untuk menikmati kehadiran Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan tuntunan Tuhan bagi kita. Untuk nanti kita akan sampai kepada penggenapan keselamatan kita. Itulah di dalam kerajaannya
yang kekal. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tuntunan Tuhan tersebut senantiasa nyata di sepanjang kehidupan kita. Ya, kalau kita sudah di dalam Tuhan, saudara, kita pasti merasakan tuntunan Tuhan, kehadiran Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Begitu nyata. Bahkan tuntunan Tuhan yang begitu nyata itu, ya, ini tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah gagal, bahkan tidak akan pernah berhenti. Kenapa? Sebab Tuhan sendiri yang menjadi jaminannya. Nah, oleh sebab itu, saudara, yakinlah bahwa saudara dan saya tidak sendirian di dunia ini. Saudara dan saya disertai Tuhan. Dan oleh sebab itu mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya. Dan mari kita senantiasa mengikuti tuntunan Tuhan. Mari kita senantiasa taat kepada apa yang menjadi pimpinan dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Kita bersyukur atas tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak hanya bersyukur, kita juga mau untuk taat, untuk tunduk, untuk mengikuti tuntunan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Ya, karena kita meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita walau hanya sesaat. Tuhan pasti menuntun dan menyertai kita sehingga hidup kita senantiasa terjamin, baik ketika kita berada di dunia yang sementara ini, bahkan sampai nanti kita tiba di dalam kerajaannya yang kekal di sorga. Tuntunan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah bisa hilang, tidak akan pernah bisa gagal, tidak akan pernah bisa berhenti. Kenapa? Bukan saudara dan saya yang menjaminnya, tapi Tuhan sendiri yang menjaminnya. Nah, saudara, inilah 4 pelajaran rohani, berkat rohani yang kita bisa peroleh dari bagian firman Tuhan ini. Ya. Pertanyaannya adalah, setelah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini dan memperoleh berkat-berkat rohani dari firman Tuhan ini, 4 berkat rohani yang tadi kita sudah peroleh, apa yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan berkat firman Tuhan ini? Yang pertama, mari saat ini kita mengambil keputusan untuk mempercayakan seluruh kehidupan kita ini hanya kepada Tuhan saja. Dan bukan kepada yang lain. Entah itu uang, entah itu kekayaan, entah itu kedudukan, jabatan, popularitas, kepintaran, keahlian, dan sebagainya. Bukan kepada itu semua, tapi hanya kepada Tuhan. Ya, mari kita ambil keputusan hari ini juga untuk memberi diri sepenuhnya, 100% untuk dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Ya. Dan jangan lagi kita tergoda, terpikat dengan segala kenikmatan dunia ini. Jangan, saudara. Jangan lagi saudara dan saya tertarik dengan kesenangan dalam dosa. Jangan. Jangan lagi kita terpikat, terperdaya oleh godaan iblis, atau terpengaruh oleh kehidupan manusia, gaya hidup dunia ini yang masih hidup dalam kegelapan dosa. Jangan, saudara. Jangan hidup lagi di sana. Ya. Jangan lagi mengikuti semuanya itu. Tapi mari kita mengikuti pimpinan Tuhan. Mari kita terus dituntun oleh Tuhan. Sehingga kita dapat terus hidup di dalam kehendak Tuhan senantiasa. Meskipun ada tantangan dan rupa-rupa pergumulan yang mungkin kita alami di sepanjang kehidupan kita, ingatlah, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Alkitab berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Di tengah pergumulan, di tengah badai topan kehidupan sekalipun, Tuhan ada di sana. Oleh sebab itu, mari kita memberi diri kita sepenuhnya untuk terus dipimpin, dikendalikan, dituntun oleh Tuhan. Mari kita percayakan seluruh kehidupan kita ini hanya kepada Tuhan saja dan bukan kepada yang lain. Ya, Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan pasti akan memberi kita sukacita, damai sejahtera, kekuatan, penghiburan di tengah-tengah situasi, kondisi apapun yang kita alami selama menjalani kehidupan di dunia ini.
Tuhan tidak akan membiarkan saudara dan saya mengalami situasi atau kondisi yang melebihi kekuatan kita. Percayalah akan hal itu. Tuhan akan memberikan kita hikmat. Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tuhan akan memberikan kita penghiburan. Sehingga segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Ya. Percayalah bahwa Tuhan akan selalu berjalan di depan kita. Dia berjalan di depan kita. Dia memimpin kita. Dia menuntun kita. Dan itu sebabnya tidak mungkin kita akan tersesat. Tidak mungkin kita akan terpengaruh oleh jahatnya dunia ini. Tidak mungkin kita akan terlena, terpengaruh, terpikat dengan godaan iblis dan dunia dengan kesenangan dosa. Tidak. Kenapa? Tuntunan Tuhan tidak pernah salah. Tuntunan Tuhan adalah jalan menuju kepada berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan. Oleh sebab itu, mari percayakan seluruh kehidupan kita hari ini hanya kepada Tuhan. Jangan kepada yang lain. Berikan diri saudara untuk diperdamaikan dengan Allah. Berikan diri saudara untuk sepenuhnya dipimpin, dituntun, dikendalikan oleh Tuhan. Jadikan Dia pemimpinmu, jadikan Dia rajamu, jadikan Dia juru selamatmu, dan jadikan Dia Tuhanmu. Karena hanya Dia yang bisa menjamin seluruh kehidupan kita. Yang kedua, saudara, mari kita meyakini bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, jangan ragukan janji Tuhan. Ayo kita percaya bahwa Tuhan itu setia dengan janjinya. Dia tidak pernah menyangkal janjinya. Mari kita tidak lagi meragukan janji Tuhan. Persoalan pergumulan bukan alasan untuk meragukan janji Tuhan. Persoalan pergumulan yang kita alami justru itu menjadi sarana untuk kita terus teguh berpegang kepada janji Tuhan. Meskipun kita belum melihat janji Tuhan itu digenapi, tetapi janji Tuhan itu pasti akan digenapi di dalam waktu dan kehendak Tuhan saja. Oleh sebab itu, saudara, jangan meragukan janji Tuhan hanya karena saudara sedang mengalami pergumulan. Pergumulan bukan menjadi alasan untuk kita meragukan janji Tuhan. Kenapa? Tuhan setia dengan janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Oleh sebab itu, mari jangan lagi kita meragukan janji Tuhan. Karena Tuhan setia dengan janjinya. Ada banyak janji Tuhan yang dikaruniakan kepada kita. Tetapi janjinya yang terutama adalah menjamin seluruh karya keselamatan kita di dalam Yesus Kristus sampai kita nanti masuk ke dalam kemuliaannya yang kekal. Adakah saudara hari ini sedang meragukan janji Tuhan? Firman Tuhan hari ini memberikan nasihat, memberikan teguran untuk supaya saudara dan saya tidak meragukan janji Tuhan. Sekali lagi, persoalan pergumulan bukan alasan untuk meragukan janji Tuhan. Persoalan pergumulan menjadi sarana untuk kita tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan. Cepat atau lambat, janji Tuhan pasti akan digenapi. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji, Tuhan setia kepada janjinya. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan. Kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan di bawah tema Allah menuntun umat-Nya. Ada 4 berkat rohani yang kami sudah dapatkan dari renungan firman Tuhan ini. Dan biarlah keempat berkat rohani itu tidak lalu begitu saja. Tetapi kami taati, kami imani, dan kami terapkan di dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga kami betul-betul terus merasakan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau tinggalkan segala kebergantungan kami kepada apa yang ada pada kami. Kami hanya mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kami mau hanya mengikuti pimpinan Tuhan dan bukan pimpinan dunia ini Tuhan. Karena pimpinan Tuhan tidak pernah salah, karena pimpinan Tuhan adalah pimpinan menuju kepada kehidupan yang sejati. Terima kasih Tuhan juga terus menolong kami supaya kami tidak meragukan janji Tuhan. Biarpun ada persoalan saat ini, biarpun ada pergumulan saat ini, biarpun badai bergelora di sekitar kami, tapi biarlah kami tetap yakin bahwa janji Tuhan tidak pernah akan diingkari. Karena Tuhan setia dengan janjinya. Cepat atau lambat, janji Tuhan akan digenapi. Terima kasih, berkati semua kami dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.